Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agus Wahyudi dan penonton video ini. Perkenalkan, nama saya Linda Devi Nurani Isti dengan NIM terakhir 027 yang akan bertugas sebagai pemateri 1, dan rekan saya Ana Fatmawati dengan NIM terakhir 0119 bertugas sebagai pemateri kedua dengan tema diskusi infak dan peranannya dalam mensejahterakan umat. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai penyampaian materinya. Di sini materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama pengertian infak, yang kedua dasar hukum infak, yang ketiga ketentuan dalam berinfak, yang keempat tingkat infak, yang kelima tingkatan orang yang berinfak, yang keenam keutamaan berinfak, ketujuh pemberdayaan infak, dan yang terakhir yaitu pendistribusian infak. Langsung saja dengan tema yang pertama yaitu pengertian infak. Secara bahasa, kata infak berasal dari bahasa Arab yaitu infak. Menurut bahasa yaitu membelanjakan atau menafkahkan. Secara istilah, infak adalah menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Contohnya menginfakkan hartanya untuk pembangunan masjid, mushola, madrasah, untuk dakwah Islam dan sebagainya. Materi yang kedua yaitu dasar hukum infak. Islam memerintahkan umatnya untuk saling membantu dan saling menolong antar sesama, salah satunya dengan infak dan sedekah, antara lain melalui ayat Al-Quran, Quran Surat Al-Imran ayat 134. Selain itu, syariat telah memberikan panduan kepada kita dalam berinfak atau membelanjakan harta Allah dalam banyak ayat dan Rasul. Dalam banyak hadis telah memerintahkan kita agar menginfakkan atau membelanjakan harta yang kita miliki. Allah juga memerintahkan agar seseorang membelanjakan harta untuk dirinya sendiri, terdapat dalam Quran Surat At-Tawbun ayat 16, serta untuk menafkahi istri dan keluarga menurut kemampuannya, terdapat dalam Quran Surat At-Tolaq ayat 7, dan membelanjakan harta itu kehendaknya yang dibelanjakan adalah harta yang baik, bukan yang buruk, khususnya dalam menunaikan infak. Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Materi yang ketiga yaitu ketentuan dalam berinfak. Ketentuan penginfak sendiri yaitu yang pertama, penginfak memiliki apa yang diinfakkan. Yang kedua, penginfak bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan. Yang ketiga, penginfak itu orang dewasa, bukan anak yang kurang kemampuannya. Yang keempat, penginfak itu tidak dipaksa sebab infak itu akad yang mensyaratkan keridhaan dalam keabsahannya. Ketentuan orang yang diberi infak sendiri yaitu yang pertama, benar-benar ada waktu diberi infak. Bila benar-benar tidak ada atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin, maka infak tidak ada. Yang kedua, dewasa atau balik. Maksudnya apabila orang yang diberi infak itu ada di waktu pemberian infak, akan tetapi ia masih kecil atau gila, maka infak itu diambil oleh walinya, pemeliharaannya, atau orang yang mendidiknya sekalipun dia orang asing. Ketentuan barang yang diinfakkan yaitu yang pertama, benar-benar ada, yang kedua, harta yang bernilai, yang ketiga, dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang diinfakkan adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan, maka tidak sah penginfakan air di sungai, ikan di laut, burung di udara. Materi yang keempat yaitu tingkatan infak. Tingkatan infak ini dibagi menjadi 3, yaitu infak wajib dengan pengertian yang pertama, mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang, bercocok tanam. Pengertian yang kedua yaitu mengeluarkan harta untuk perkara wajib seperti membayar mahar atau mas kawin, menafkahi istri atau menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan iddah. Infak yang kedua yaitu infak haram dengan pengertian mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah. Infak yang ketiga yaitu infak sunnah dengan pengertian mengeluarkan harta dengan niat sedekah. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu tingkatan orang yang berinfak. Tingkatan yang pertama yaitu tingkatan orang-orang yang kuat, yaitu orang-orang yang menginfakkan seluruh hartanya dan tidak menyimpan sedikit pun untuk dirinya sendiri. Adapun tingkatan yang kedua yaitu orang-orang yang tidak mampu mengosongkan tangannya sekali waktu, tetapi dia masih menahan hartanya untuk berinfak ketika terlihat adanya orang yang membutuhkan. Adapun tingkatan yang ketiga yaitu tingkatan orang yang lemah. Yang dimaksud di sini adalah orang yang membatasi pada membayar zakat yang wajib saja.
Selanjutnya yaitu keutamaan dalam berinfak. Yang pertama adalah taat. Berinfak adalah bukti ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, solidaritas. Berinfak merupakan wujud solidaritas sosial. Yang ketiga, meringankan krisis ekonomi. Berinfak bisa meringankan krisis ekonomi yang dialami oleh individu, keluarga maupun masyarakat. Yang keempat yaitu rezeki. Gemar berinfak akan mendapatkan lapangan rezeki. Yang kelima yaitu ketenangan. Berinfak akan memberi ketenangan hati dan membawa kepada kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Yang keenam yaitu pahala. Balasan bagi yang berinfak adalah pahala di sisi Allah. Terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 262 dan juga ditempatkan yang indah yaitu syurga. Terdapat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 22. Untuk selanjutnya yaitu pemberdayaan infak. Pemberdayaan sebagian dari kelompok yang berhak akan harta infak, misalnya dengan memberikan modal kepada mereka yang mempunyai keahlian dalam sesuatu sehingga dapat meneruskan kegiatan profesi. Karena mereka tidak mempunyai modal tersebut, baik fakir miskin maupun yang mempunyai keahlian tetapi tidak memiliki modal. Mereka ini diberikan sebagian harta infak untuk memberdayakan mereka sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Jadi, maksud dari pemberdayaan umat adalah agar masyarakat duafa dapat mandiri dengan penghasilan dari usaha yang dijalankan. Modal usaha yang diberikan dapat terus diputar, tidak hanya habis dalam beberapa hari saja, tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya kepada para duafa atau yang membutuhkan untuk membiayai mengembangkan usaha. Pemberian modal dilakukan melalui pembiayaan Qardul Hasan. Maka dari itu, pendistribuan zakat infak sedekah ini yang efektif sangat diperlukan untuk mendukung pemerataan ekonomi yang adil, di mana pendistribusian yang tepat menjadi kunci dalam pemerataan harta muzaki kepada mustahik yang benar-benar membutuhkan. Hal ini menuntut adanya peraturan yang baik sehingga ZIS dapat dimanfaatkan secara optimal. Kehadiran lembaga pengelola zakat, infak, dan sodakoh menjadi pendukung pengumpulan dan pendistribusian zakat, infak, sodakoh dan merupakan salah satu bukti kepedulian Islam terhadap sesama. Salah satu lembaga yang juga ikut ambil bagian dari pengelolaan dan pendistribusian dana ZIS adalah dunia perbankan Islam. Materi selanjutnya yaitu pendistribusian infak. Pendistribusian infak adalah kegiatan mempermudah dan memperlancar penyaluran atau pembagian dan pengiriman dana termasuk infak dan sodakoh dari penginfak pada penerimanya, sehingga dana infak dapat tersalurkan tepat sasaran dan sesuai dengan yang diperlukan mustahik. Bentuk inovasi distribusi dikategorikan menjadi 4. 1. Bersifat konsumtif tradisional, yaitu dibagikan kepada penerimanya untuk dimanfaatkan secara langsung. Yang kedua, konsumtif kreatif, yaitu dalam bentuk barangnya semula seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa. Yang ketiga yaitu produktif tradisional, yaitu seperti kambing, sapi, dan lainnya. Yang keempat yaitu produktif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pendistribusian infak. Yang pertama, larangan riba dan gharar. Riba didefinisikan sebagai melebihkan keuntungan dari salah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang sejenisnya dengan tanpa memberikan imbalan atas kelebihan tersebut. Gharar sendiri diartikan sebagai ketidakpastian dalam transaksi. Yang kedua, keadilan dalam distribusi. Keadilan dalam distribusi diartikan sebagai suatu distribusi pendapatan dan kekayaan secara adil sesuai dengan norma-norma yang diterima secara universal. Keadilan distribusi dapat dalam ekonomi Islam memiliki tujuan yakni agar kekayaan tidak menumpuk satu bagian kecil masyarakat tetapi selalu beredar dalam masyarakat. Yang ketiga, konsep kepemilikan dalam Islam. Kepemilikan terhadap harta tidak menutup kewajiban untuk tidak melupakan hak-hak orang miskin yang terdapat pada harta tersebut. Yang terakhir yaitu larangan menumpuk harta. Menumpuk harta berlebihan akan berimbas pada rusaknya sistem sosial dengan munculnya kelas-kelas yang mementingkan kepentingan pribadi.
Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.